Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah, saya akan membacakan presentasi yang berjudul Keterbatasan Fisik dan Gangguan Perkembangan pada Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Dr. Ridwan SPI MPSI dengan mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Nama saya Rosimah dengan NIM 2092 50088. Keterbatasan fisik dan gangguan perkembangan pada anak usia dini. Latar belakang. Keterbatasan fisik pada anak usia dini mencakup berbagai kondisi seperti gangguan penglihatan atau tunanetra, gangguan pendengaran, tunarungu, gangguan berbicara, tunawicara, serta gangguan pada sistem gerak, tunadaksa. Selain itu terdapat pula gangguan perkembangan motorik seperti dispraksia dan cerebral palsy yang mempengaruhi kemampuan koordinasi dan kontrol gerak anak. Kondisi-kondisi tersebut dapat berdampak pada keterlambatan perkembangan anak dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kemampuan belajar, interaksi sosial, serta kemandirian. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian keterbatasan fisik pada anak usia dini? 2. Apa karakteristik anak tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan tunadaksa? 3. Apa yang dimaksud dengan dispraksia dan cerebral palsy? 4. Bagaimana penanganan dan pendidikan bagi anak dengan kondisi tersebut? Pembahasan. A. Pengertian keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pada fungsi tubuh tertentu, seperti penglihatan, pendengaran, gerak, atau komunikasi. Anak dengan kondisi ini memerlukan pendekatan pendidikan yang adaptif dan individual. Tunanetra. Tunanetra merupakan kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pada indera penglihatan baik secara sebagian atau low vision maupun secara total atau buta. Pada anak usia dini, kondisi ini dapat mempengaruhi proses penerimaan informasi karena sebagian besar pembelajaran pada anak tersebut bersifat visual. Anak tunanetra cenderung mengalami hambatan dalam mengenal lingkungan sekitar, memahami konsep ruang, serta mengembangkan keterampilan imitasi yang biasanya diperoleh melalui pengamatan. Oleh karena itu, mereka lebih mengendalikan indera lain seperti pendengaran, perabaan, dan penciuman untuk memahami dunia di sekitarnya. Menurut penelitian DEN tahun 2017, penggunaan strategi pembelajaran berbasis pengalaman langsung dan stimulasi multisensori sangat efektif dalam membantu anak tunanetra memahami konsep dan meningkatkan kemampuan komunikasinya. Tunarungu. Tunarungu merupakan kondisi gangguan pada indera pendengaran yang menyebabkan anak tidak dapat menerima informasi suara secara optimal, baik sebagian maupun seluruhnya. Pada anak usia dini,
Kemampuan berbicara sangat berkaitan erat dengan kemampuan mendengar. Anak tunarungu umumnya mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa, kesulitan memahami instruksi verbal, serta hambatan dalam berinteraksi sosial apabila tidak mendapatkan intervensi sejak dini. Tunawicara. Tunawicara adalah gangguan dalam kemampuan berbicara yang menyebabkan anak tidak mampu atau mengalami kesulitan dalam mengungkapkan bahasa secara verbal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti gangguan pada organ bicara, gangguan saraf, atau berkaitan dengan gangguan pendengaran. Pada anak usia dini, tunawicara dapat menghambat perkembangan komunikasi dan interaksi sosial karena anak kesulitan menyampaikan keinginan, kebutuhan, maupun perasaannya kepada orang lain. Tunadaksa. Tunadaksa merupakan kondisi di mana anak mengalami gangguan pada sistem gerak, baik yang disebabkan oleh kelainan otot, tulang, maupun saraf. Gangguan ini dapat berupa kelemahan anggota tubuh, kelumpuhan, atau keterbatasan dalam melakukan gerakan tertentu. Pada anak usia dini, tunadaksa dapat mempengaruhi kemampuan motorik kasar maupun halus, sehingga berdampak pada aktivitas sehari-hari seperti berjalan, menulis, dan bermain. Karakteristik: keterbatasan gerak, gangguan koordinasi, bisa ringan hingga berat. Dispraksia. Dispraksia adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan koordinasi motorik dan perencanaan gerakan. Anak dengan dispraksia sering mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas yang memerlukan koordinasi seperti menulis, mengancingkan baju, atau mengikuti instruksi gerakan. Meskipun demikian, kondisi ini tidak berkaitan dengan tingkat kecerdasan sehingga anak tetap memiliki potensi kognitif yang normal. Cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan gangguan permanen pada fungsi gerak dan postur tubuh yang disebabkan oleh kerusakan otak yang terjadi sejak masa kehamilan, saat kehamilan, atau setelah lahir. Kondisi ini menyebabkan gangguan koordinasi, kekakuan otot, serta kesulitan dalam mengontrol gerakan tubuh. Pada anak usia dini, cerebral palsy dapat menghambat perkembangan motorik dan kemandirian anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Penanganan cerebral palsy memerlukan pendekatan multidisipliner seperti fisioterapi, terapi akupasi, serta terapi wicara jika diperlukan. Penelitian Curtis et al. Tahun 2018 menunjukkan bahwa terapi fisik yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan kemampuan motorik dan kualitas hidup anak dengan cerebral palsy. Selain itu, dukungan dari keluarga, tenaga pendidik, dan tenaga medis sangat penting dalam membantu anak mencapai potensi terbaiknya serta meningkatkan kualitas hidupnya. Penanganan dan pendidikan anak. Penanganan anak dengan keterbatasan fisik dan gangguan perkembangan memerlukan pendekatan yang komprehensif, berkelanjutan, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Setiap anak memiliki karakteristik yang unik, sehingga tidak dapat disamaratakan dalam proses penanganannya. Oleh karena itu, diperlukan asesmen awal yang tepat untuk mengetahui jenis hambatan, tingkat keparahan, serta potensi yang dimiliki anak. Berdasarkan hasil asesmen tersebut dapat dirancang program intervensi yang meliputi aspek pendidikan,
terapi, serta pengembangan sosial emosional, penelitian menunjukkan bahwa intervensi dini atau early intervention memiliki dampak yang sangat signifikan dalam meningkatkan kemampuan perkembangan anak berkebutuhan khusus, terutama pada anak usia dini yang masih berada pada masa plastisitas otak yang tinggi. Kesimpulan: berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa anak usia dini merupakan individu yang sedang berada pada masa perkembangan yang sangat penting, sehingga membutuhkan perhatian dan stimulasi yang tepat. Namun, tidak semua anak berkembang secara optimal karena adanya keterbatasan fisik maupun gangguan perkembangan. Kondisi tersebut meliputi tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, serta gangguan motorik seperti dispraksia dan cerebral palsy, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Setiap jenis keterbatasan memberikan dampak terhadap perkembangan anak, baik dalam aspek kognitif, bahasa, sosial, maupun kemandirian. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus memerlukan penanganan dan layanan pendidikan yang khusus, adaptif, dan sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Intervensi dini menjadi sangat penting karena dapat membantu memaksimalkan potensi perkembangan anak sejak usia dini. Terima kasih, inilah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.